Shalom my belovers. Video kali ini saya buat untuk teman-teman mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pelayanan pastoral, dengan harapan dengan adanya video semacam ini di masa PPKM, teman-teman mahasiswa dapat menghemat waktu, menghemat pulsa juga ya. Karena kalau Zoom untuk semua mata kuliah sepanjang perkuliahan, tentu saja itu akan lebih banyak membutuhkan dana ya, membutuhkan pulsa data. Sehingga saya berpikir untuk membagikan materi melalui konten dalam YouTube sehingga teman-teman bisa memperkecil resolusinya, lalu mendownloadnya ketika ada WiFi dan seterusnya. Lalu kemudian teman-teman bisa nontonnya atau menyimaknya bahkan berulang-ulang ya. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin bagikan ini terlebih dahulu agar saudara tidak lupa untuk mensubscribe ya. Ya, pelajaran pelayanan pastoral kali ini akan berbicara tentang tempat dan tugas dari teologi praktis ya. Tempat dan tugas dari teologi praktis. Saya berharap saudara-saudara bisa terus mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, lalu kemudian dan semua videonya tanpa skip dan lain-lain ya. Tapi juga dapat membagikan sehingga lebih banyak lagi orang dapat belajar dari channel ini. Nah, hari ini sekali lagi saya akan bicara tentang tugas dari teologi praktis. Ini masih masuk dalam bagian pendahuluan dari pelayanan pastoral ya. Jadi saya pikir penting bagi kita untuk kembali melihat di mana sih posisi pelajaran pelayanan pastoral di dalam teologi, sehingga kita bisa mengerti dengan baik, memahami dengan baik bahwa pelajaran ini bukanlah pelajaran yang dapat kita abaikan begitu saja, karena di dalam teologi praktis adalah puncak dari semua dogma, gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya akan menampilkan slide-nya. Nah, memang ada ketidakpastian ya. Posisi teologi praktis itu ada di mana? Kalau kita coba melihat dalam pandangan secara menyeluruh dari teologi itu, ada ketidakpastian posisi teologi praktis ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, lalu apa teologi itu sebenarnya? Kita definisinya terlebih dahulu. Teologi itu dari kata theologia ya, dalam bahasa Yunani, secara means God talk. So on one level, whenever you talk about God, you are doing theology. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia ini, teologi dari kata theologia dalam bahasa Yunani, secara sederhana berarti Allah berbicara. Ya. Jadi pada sisi lain, kapanpun Anda berbicara mengenai Allah,
Anda melakukan teologi. Sebenarnya seperti itu ya. Itu sederhananya. Ya, mungkin baik kalau saya full screen aja ya. Oke. Kemudian di bagian lain juga Allah, penjelasannya adalah Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah. Hanya yang datang dari Allah dan yang berhubungan dengan Allah yang dengan tepat disebut teologi. Ya. Makanya kalau kita coba menyelidiki hanya dalam kekristenan yang ada istilah teologi sebenarnya. Meskipun penggunaannya akhirnya sudah berkembang secara umum ya. Nah, Thomas Aquinas berkata, dia bilang begini, theology is taught by God, teaches of God, and leads to God. Teologi diajarkan oleh Allah, mengajarkan tentang Allah dan memimpin pada Allah. Sekarang dari mana kita melihat pengajaran Allah itu? Ya, Alkitab itu yang menjadi keyakinan kita ya. Sehingga pembangunan doktrin atau pembangunan prinsip-prinsip penting dalam hal penggembalaan Kristen atau pastoral, pelayanan pastoral adalah harus berlandaskan Alkitab karena dari situlah sumber pengajaran dari Allah. Nah, ini ketidakpastian dan posisi teologi bisa digambarkan kira-kira seperti ini. Teologi pertama di bagian atas ada dogmatika, cara tentang pelajaran-pelajaran. Biasanya juga ada yang menyebutnya teologi sistematika ya, seperti kristologi, teologi proper, lalu bibliologi, lalu logi-logi yang lain ya. Itu dogmatika. Sementara di sisi lain ada teologi praktika. Teologi praktika ini di masa lampau ya, nampak membingungkan. Dia ada di mana sebenarnya? Nah, teologi praktika itu seperti konseling, pelayanan pastoral, homiletika, dan masih banyak hal lain seperti penanaman gereja dan seterusnya. Nah, jadi ada orang yang bingung dia ini masuk di dogmatika ataukah di teologi praktis. Nah, Birnbaum mengatakan teologi praktis itu menjadi anak tiri. Disiplin teologi praktis tetap bimbang dan tidak pasti yang diombang-ambingkan dari satu sisi ke sisi lainnya pada gelombang arus universitas. Jadi memang dunia pendidikan agak bingung dia mau ditaruh di mana, sehingga ada orang yang berpikir bahwa teologi praktis itu kurang asik untuk dipelajari. Nah, itu yang diamati oleh Birnbaum. Nah, ini banyak pandangan tentang teologi praktis ya dia. L.J. Van Holk, teologi praktis sangat sulit sekali untuk disebut sebagai suatu teologi atau sebagai suatu ilmu pengetahuan. Kesulitan tersebut muncul karena banyak pengalaman praktis yang ada di dalamnya. Nah, dia berpikir bahwa pengalaman praktis itu bukanlah teologi. Dia anti teologi praktis dan meremehkan segi praktika dalam dogmatika. Dapatkah dogmatika dilepas? Dogmatika lepas dari praktika ya. Nah, Holk ini ditentang oleh Bolkensten. Dia mengatakan teologi praktis hanya bertujuan untuk membedakan pendalaman teologi yang praktis dari teologi yang dogmatik. Tetapi bukan berarti yang praktis tidak penting, tidak sah, atau tidak berpengetahuan dalam bidang teologi. Gerhard Ebeling juga berkata, teologi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena mempunyai hubungan yang erat dari bidang yang satu dengan bidang yang lain, yang diikat dalam satu dasar pokok, yaitu firman Tuhan. Di dalam kekristenan sebenarnya teologi praktis itu seperti gambar berikut ini ya. Jadi bidang teologi dogmatika itu seperti batang tubuh, bidang praktika nanti.
Calvert perlu dibagi dalam berbagai bidang katanya. Teologi Alkitabiah, teologi praktis, teologi dogmatika. Jadi teologi praktis diterima sebagai disiplin ilmu yang penting dalam bidang teologi. Ya. Bukan mata kuliah tambahan, tetapi mata kuliah pokok. Jadi saya sering mengatakan kepada teman-teman mahasiswa bahwa puncak dari semua pemahaman teologi kita adalah praktis. Karena bahkan yang nampak pertama di dalam pelayanan adalah praktisnya. Jadi kesan pertama orang melihat kita atau memberi semacam penilaian bagi kita dalam pelayanan adalah ketika dia melihat praktek kita, bukan teologi kita dulu. Selanjutnya, W. Janask, perlu ada pemisahan antara dogmatika dan praktika supaya dapat mengembangkan kejelasan ilmu masing-masing. Keberadaan teologi praktis sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja. Itu katanya. Ebeling mengatakan, teologi praktis harus mempunyai kaitan langsung secara realita dan ya setuju ya. Ketika kita melayani, kita membangun sebuah pelayanan, membangun tubuh Kristus, kita butuh teologi praktis. Nah, dampak dipisahkan antara dogmatika dan praktika. Berikut ini adalah dampaknya. Calvert mengatakan teologi praktika bisa ada dalam bahaya, yaitu kemerosotan dalam teori perdagangan ya, atau degradasi, yang hanya mengembangkan hal-hal yang praktis demi mendapatkan manfaat yang besar. Jadi kalau orang berpikir, oh ini kita praktis-praktis aja, tanpa memiliki pandangan yang dalam tentang teologi sistematika atau yang kita sebut di sini teologi dogmatika, maka itu berbahaya. Jadi harus ada hubungan erat, harus dikaitkan, karena praktek kita akan benar jika dogmanya benar, atau jika teologi sistematika benar. Jika kita lupa dasar-dasar dogmatika bergereja, maka dalam teologi praktis akan begitu mudah menghalalkan segala cara untuk mengambil keputusan-keputusan etis. Teologi praktis menjadi ujung tombak dalam teologi dogmatika. Nah ini ya, lebih jelas lagi. Teologi dogmatika harus mampu menjawab segala pergumulan dan permasalahan anggota jemaat melalui teologi praktika. Stuart Hiltner, Preface to Pastoral Theology, dia mengatakan, teologi pastoral merupakan cabang teologi yang berfokuskan pada operasi dan yang diawali dengan pertanyaan-pertanyaan teologis, diakhiri dengan jawaban-jawaban teologis, gitu ya. Jadi sebenarnya praktis ini bukanlah sesuatu yang yang perlu untuk dikesampingkan dalam teologi. Apalagi jurusan dari prodi Anda adalah teologi kependetaan. Itu praktis, saudara. Nah, definisi teologi pastoral adalah cabang dari teologi yang menekankan pada aplikasi praktis dari teologi dalam konteks
pastoral. Lihat aplikasi praktis dari teologi dalam konteks pastoral. Pendekatan ke teologi ini adalah mencari untuk memberi ekspresi praktis terhadap teologi. Semua cabang teologi, apakah itu teori atau praktis, bertujuan pada satu arah atau lainnya untuk membuat para pendeta, pelayan-pelayan Kristus, penginjil ya termasuk, dan penyingkap misteri Allah. Itu dalam 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan atau dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, kalau tidak punya dasar yang benar, teologi yang benar, bagaimana? Ya. Sebutan pastoral dipakai sebagai kata sifat dari kata benda pastor, dari kata pasteur ya. Apapun yang dilakukan oleh pastor adalah tindakan penggembalaan. Jadi fungsinya itu mengikuti profesinya. Zwingli dalam The Herd. Jadi, itu yang kedua yang kita bahas ya, tugas dari teologi pastoral. Tadi tempat, sekarang tugas. Sebutan pastoral merupakan ekspresi yang mendasar dalam pelayanan secara alkitabiah. Dasar dari figur Allah yang adalah gembala agung bagi umatnya. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Pengungkapan kasih Allah bukan sekadar pernyataan didaktik ya, atau pengajaran belaka, tetapi benar-benar pastoral Allah kepada umatnya dengan dasar kasih. Itu yang dilakukan. Jadi Allah kita itu hidup, dia bergerak, dia bertindak. Dia bukan Allah yang ongkang-ongkang kaki di atas surga melihat semua kita ya dari sana, melihat semua penderitaan kita. Nah, Mazmur 23 menyatakan seluruh pekerjaan pelayanan pastoral itu. Dia membuka bagian itu dengan Tuhan adalah gembalaku. Kita bisa membandingkan dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan kehidupan, ya, supaya mereka mempunyai hidup, dan hidup yang mereka punyai adalah hidup yang berkelimpahan. Nah, Yesus mengakui bahwa dirinya adalah gembala. Dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Dibandingkan dengan gembala-gembala yang Farisi pada waktu itu, dia berbeda dengan mereka. Gembala Yesus Kristus itu adalah bahkan rela memberikan nyawanya. Nah, Mazmur sudah menyanyikannya bahwa Tuhan adalah gembalaku. Nah, kata gembalaku itu diakhiri dengan kata ganti orang, ya, diakhiri dengan akhiran ku, artinya itu untuk orang pertama tunggal. Jadi ini bersifat individual. Tuhan adalah gembalaku. Nah, gembala yang baik itu adalah gembala yang mengenal domba-dombanya secara pribadi. Jadi ada perhatian secara individu. Nah, kalau saudara mencari mencari contoh, mencari patron, ya Tuhan adalah patron. Hanya dia gembala yang sempurna. Saudara mungkin bisa mengagumi pastor-pastor di seluruh dunia atau di gereja saudara sendiri, atau orang-orang tertentu yang saudara anggap oh begitu kerennya. Tetapi harusnya yang menjadi patron atau model kita dalam pengembalaan hanya satu, Tuhan. Yesus Kristus, ya. Nah, dia memperhatikan kita secara individu. Dan kalau saudara ingin jadi perhatian seperti itu. Selain itu dia mengenal individu. Nah, ini yang menjadi kelemahan banyak dari kita ya. Saya juga kadang-kadang kenal orangnya secara individu, tapi namanya kadang-kadang lupa.
Ya, ada orang yang sangat mengingat tahun mereka ingat, dan itu adalah modal yang baik ya. Yang berdoalah supaya kita diberi kemampuan untuk memiliki uh, perhatian yang seperti itu. Nah, bagian itu Tuhan adalah gembalaku juga menunjukkan tentang dia mencari yang tersesat. Jadi ada perhatian, Tuhan gembala kita itu memiliki perhatian individual, secara individu, mengenal kita, dan mencari yang tersesat. Itu yang ada dalam hati Bapa. Lalu dikatakan juga dia membaringkan aku. Artinya dia menyediakan waktu, kemudian dia mengenal kebutuhannya, lalu kemudian mengetahui kemampuannya. Ini. Jadi makna yang bisa kita lihat. Nah, kenapa kita harus mengetahui, kalau kita jadi gembala, kenapa harus mengetahui kemampuan domba-domba kita? Karena kita bisa menempatkannya atau mengarahkannya kepada tujuan Allah bagi dirinya, dan dia bisa memaksimalkan semua yang dia miliki, kemampuan itu. Di rumput yang hijau dan air yang tenang. Artinya dia makanan dan minuman. Tuhan gembala yang baik. Kalau dalam hal makanan rohani seperti khotbah-khotbah kita, kita harus memberikan yang terbaik. Khotbah yang Alkitabiah, khotbah yang berpusat pada Kristus. Lalu memberikan yang baik kepada domba-dombanya. Itu yang dilakukan Allah. Di bagian lain dia juga menyegarkan jiwa kita. Dia berkata, dia menyegarkan jiwaku, kata pemazmur. Dia memberikan kesegaran jiwa. Ya. Lalu dia memberikan pengharapan. Bagi yang kehilangan pengharapan, dia memberikan pengharapan. Dan domba yang berkelana, ya, dia akan berikan kesegaran. Ada tantangan dalam kehidupan, dia berikan kesegaran. Ada tekanan jiwa, dia juga berikan kesegaran bagi domba. Dia membimbing aku. Artinya dia memberi tuntunan. Lalu berjalan bersama dengan kita. Bukankah bahkan Yesus itu namanya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Dia juga berjanji dalam Matius 28 itu, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Pemazmur juga bernyanyi dengan mengatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Apa artinya ini? Dilihat, dia memberikan pengajaran, ini tuntunan. Lalu memberikan latihan dan disiplin. Begitu kan kalau kita memberi pengajaran, kita harus memberi latihan, lalu kemudian ada disiplin yang diterapkan di sana. Kalau ada domba yang nakal, ya bisa kena disiplin. Dan bahkan dia membantu proses belajar kita. Dia benar-benar menjadi penuntun yang total, ya. Memberi pengajaran, memberi latihan, dan disiplin, bahkan dia membantu proses mengajar. Kalau kita membaca Alkitab, ya, wah, Alkitab ditulis dengan berbagai genre, sesuai dengan apa yang dianggap dapat diterima dengan baik oleh para penulis. Selain itu, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan banyak ilustrasi-ilustrasi. Bahkan ilustrasi-ilustrasi yang diberikan dalam Alkitab itu bentuknya seperti nabi-nabi yang dia tidur di satu sisi begitu lama gitu ya. Dia menyimpan ikat pinggangnya di bawah batu dan seterusnya. Jadi ini bantuan atau cara Tuhan mengajar.
yang personal, ya. Kita mungkin misalnya contoh mulai dari kita dipanggil untuk bertobat, untuk mengikuti Yesus. Kita mengalami banyak perbedaan. Ada yang dipanggil dengan cara yang begitu nampak, oh spektakuler. Jika dia bersaksi, terdengar, wah dia hebat sekali ya cara Tuhan memanggil dia. Tapi ada yang bisa biasa-biasa saja. Terjadi seperti secara natural ya. Tidak ada hal yang terlalu spektakuler. Gitu. Hanya saja dia tiba-tiba mendapati dirinya sudah ada dalam pelayanan. Itu terjadi secara normal. Gitu. Tapi itu pelayanan, itu pengalaman pribadi. Gitu. Nah, Tuhan membimbing kita secara pribadi. Dia memberikan pengajaran. Dia memberikan latihan dan disiplin. Dia membantu proses belajar kita. Dan di dalam Mazmur itu ada frase oleh karena namanya. Apa artinya ini? Artinya dia bertanggung jawab. Namanya yang dipertaruhkan. Nama Tuhan, nama Yahweh. Kalau saudara pelajari Mazmur 23 itu, kita bisa menemukan ada tersirat 7 nama. Dan ketujuh-tujuhnya itu nampak dari tindakan-tindakannya. Mulai dari Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Elohim, dan seterusnya. Nama-nama itu nampak dari tindakan-tindakannya. Dan itu menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab. Dia memberikan jaminan. Dia jamin kita dengan namanya. Nah, lalu respon dari pemazmur apa? Sebagai domba yang menyadari bahwa dia punya gembala yang luar biasa, yang hebat, yang tidak dapat dilawan oleh siapapun, yang begitu bertanggung jawab, dia mengatakan, aku tidak takut bahaya. Dia, karena gembala itu mengenal lingkungannya. Gembala yang diikutinya mengenal situasi dan kondisi. Gembala itu tidak mengontrol, ya. God is in control. Dan gembala itu akhirnya memberi rasa aman baginya, sehingga dia tidak takut. Lalu dia berkata lagi, engkau besertaku. Ya, bicara tentang hubungan. Sahabat, akrab. Ya. Yesus sendiri mengatakan kepada para murid, aku tidak memanggil kamu hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat. Aku menjadikan kamu sebagai sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya, tapi sahabat mengetahui semua yang akan dilakukan oleh tuannya. Jadi dia bicara seolah-olah seperti kalau dalam kerajaan ada raja-raja, ada raja yang memimpin, lalu kemudian ada sahabat-sahabat raja yang bisa mendengar semua rencana dan isi hati raja itu. Dan kita adalah sahabat-sahabat sang gembala itu. Ada relasi, ada persaudaraan ya, di sana. Nah, saya kira itu yang bisa saya bagikan pada kali ini. Kiranya video ini dapat saudara simak dengan baik dan saudara bisa nontonnya berulang-ulang. Nanti kita ketemu, kita berinteraksi, kita diskusi dalam kelas ya, secara live. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai jumpa.